kebanyakan terlibat dalam kebencanaan itu terutama pada fase kalau terjadi bencana, tanggap darurat bencananya. Karena itu saya sarankan yang diukur di situ indeks kepuasan masyarakat atas layanan dinas sosial pada fase tanggap darurat bencana kalau ada bencana. Eh, Tentu selain angka kemiskinan ya, eh, jadi menjadi tiga indikator tujuannya. Sasarannya ada dua. Yang pertama, meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan miskin ekstrim, serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Saya tawarkan itu sebagai indikator, sebagai rumusan sasaran dengan indikator eh, persentase keluarga miskin dan miskin ekstrim yang di apa ini anunya. Nanti kita cek. Tapi sudah cocok saya kira keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kemudian persentase capaian SPM urusan sosial. Lalu nanti nilai sakit kita rumuskan satu sasaran tersendiri. Saya sudah cek pada beberapa daerah dan diskusi dengan Ibu Naya. Jadi untuk penunjang urusan kita jadikan satu sasaran tersendiri, meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas sosial, indikatornya nilai aktif dinas sosial. Cocok itu full nilai aktif atau nilai sakit? Sakit, Prof. Ya, Nilai sakit, Prof. sakit ya. Saya kira laporan akuntabilitasnya saja yang dinilai. Oke, sistemnya ya. Oke. Ya, sakit, Prof. Jadi nilai sakit dinas sosial eh, ininya. Eh, jadi nanti ini dihapus ya, dihapus dari kolom itu, kita jadikan sasaran tersendiri. Menurut Ibu Naya sudah dikonsultasikan juga dengan BPK dan BPKP. Kemudian sasaran kedua, meningkatnya kualitas pelayanan darurat bencana, pelayanan tanggap darurat bencana. Indikatornya persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat bencana. Kalau mau lebih ini, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial sesuai standar ya, supaya indikatornya lebih spesifik. Jadi kalau bantuan sosialnya tidak sesuai standar, tidak sesuai NSPK-nya sosial, berarti kinerjanya tidak 100%. Indikator yang ini, persentase PPKS yang memperoleh pemberdayaan dan seterusnya, saya kira ini tidak cocok lagi dipasang karena
dia sebenarnya tercakupi di persentase capaian SPM urusan sosial. Ah, sudah ada di atas persentase di mana ya keluarga miskin yang tertangani. Maksud saya sasaran pertama terkait sosial, kemiskinan dan kesejahteraan sosial, sasaran kedua khusus untuk bencana. Jadi kalaupun misalnya persentase PPKS yang tertangani yang memperoleh bantuan pemberdayaan sosial, indikatornya dipasang di sasaran pertama, bukan sasaran kedua, karena sasaran kedua khusus untuk kontribusinya dinas sosial kalau ada bencana. Eh, itu saran saya untuk dinas sosial terkait dengan bab tujuan dan sasaran. Silakan kalau ada komentar, ada tanggapan dari teman-teman dinas sosial. Baik, izin Prof. Iya, silakan. Eh, baik, terima kasih Prof. Kami dari Dinas Sosial. Tadi Prof telah memaparkan bahwasanya persentase PPKS yang memperoleh bantuan pemberdayaan sosial itu digabungkan saja di tujuan yang di atas Prof. Di Tetapi sasaran yang ya pertama, di ya. sasaran ya, tetapi keadaan fakta dan realitas sekarang itu kan kita mengikut juga dari program-program kebijakan nasional. Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan yang akan diberikan bantuan kepada masyarakat. Karena program utama Bapak Prabowo itu masalah pemberdayaan yang masyarakat miskin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, Prof. Apakah kalau bisa tetap saja dilakukan pemberdayaan ataukah digabungkan menjadi satu? Karena indikatornya itu, Prof, karena adanya persentase masyarakat miskin di Kabupaten Sopeng yang akan kita berdayakan untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Contohnya dalam artian begini, Prof. Contohnya bahwasanya di dalam suatu masyarakat miskin, jika kita memberikan pemberdayaan, baik itu pemberdayaan pelatihan, baik itu pemberdayaan dari sisi bantuan, tetapi sepanjang bantuannya itu dia peroleh sesuai dengan standar dan sesuai dengan kebutuhan, lantas yang bersangkutan itu berhasil dari pemberdayaan itu, baru bisa keluar dari jalur kemiskinan. Nah, ini mungkin yang sangat cocok terkait dengan program nasional karena ada sudah beberapa jalan Prof terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Mungkin itu Prof. Iya, jadi betul sekali bahwa eh, kalau kita mau mengukur pada level IQ-nya kepala dinas nanti, eh, sebenarnya saya lebih ini pada persentase keluarga miskin dan miskin ekstrim yang keluar dari kemiskinan. Ini menjadi IQ ke Pak Kepala Dinas. Nanti eh, persentase keluarga miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang tertangani itu menjadi indikator
level kepala bidang pada level program. Itu salah satu alternatif. Eh, Tetapi kalau itu dianggap mau spesifik, dijadikan ikunya Pak Kepala Dinas, bisa saja kita eh, pasang di sini yang tadi persentase PPKS, ya, kita bisa begini modelnya. Persentase PPKS yang memperoleh manfaat pemberdayaan sosial. Jadi eh, ada khusus untuk kemiskinan dan ada khusus untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya selain orang miskin. Misalnya gelandangan, peminta-minta, dan seterusnya. Ya, Prof. Tetapi betul tadi yang kita bilang bahwa kita sangat berharap dinas sosial itu eh, besar kontribusinya pada penanggulangan kemiskinan. Kalau kita baca rencana induk pengentasan kemiskinan nasional, eh, salah satu intervensinya adalah dalam graduasi kemiskinan itu eh, pelatihan dan bantuan modal untuk menjadikan keluarga miskin produktif itu salah satu strategi yang sangat ditekankan. Selain dinas sosial bertanggung jawab pada akurasi data DTSEN, dinas sosial yang nantinya menyatu padankan, memadankan orang miskin yang akan diintervensi oleh OPD. Karena maksud saya kalau selama ini kita menggunakan data P3KE, saya kira sekarang dinas sosial sudah berkomunikasi dengan BPS untuk pemanfaatan DTSEN nantinya. Kalau sudah ada data by name, by address, dinas sosial yang mengkoordinasikan dengan dinas lain, NIK dari orang miskin yang akan memperoleh manfaat dari program-program pengentasan kemiskinan, Pak Taufik. Iya. Jadi itu nanti salah satu peran strategisnya dinas sosial juga. Nanti di bab strategi itu kita rumuskan dengan baik nantinya. Izin Prof, izin Prof sedikit lagi Prof. Silakan. Iya, terkait dengan data DTSN yang disampaikan tadi, Prof. Kami dari untuk saat ini, Prof, kami di dinas sosial itu cuma pemakai data, bukan lagi pengelola data. Nah, yang menjadi wali data itu adalah pihak BPS, Prof. Karena beda dulu yang di DTKS. Kalau yang di DTKS memang dinas sosial adalah pengelola data. Sekarang di DTSN kami sisa pemakai data, Prof. Karena kami tidak bisa mengusul, tidak bisa menyangga, dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam DTSN tersebut.
Sehingga pada hari ini mungkin sudah ada memang desil yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu desil 1 sampai desil 5 untuk sampai saat ini, karena kan DTSN ini masih masih mungkin dalam tahap proses perbaikan dalam hal penentuan desil. Bahkan masih ada juga warga yang belum memiliki desil, sehingga kami juga di dinas sosial apabila ada warga yang datang mempertanyakan desil kan lantas belum memiliki desil, itu juga kami tidak bisa berbuat apa-apa, Prof, karena kami sisa pengguna data, Prof. Itu informasi terakhir yang kami dapatkan, Prof. Oke. Cuma di dalam rencana aksi penanggulangan kemiskinan 2026 dan rencana penanggulangan kemiskinan daerah RPKD 2026 2529. Kebetulan minggu ini saya dampingi Makassar. Kita butuh ada OPD yang bisa memfasilitasi padanan, katakanlah misalnya begini Pak, Oke, di Prof. Dinas UMKM mau mengintervensi rumah tangga miskin eh, pada salah satu kegiatannya, katakanlah pelatihan kewirausahaan begitu. Eh, untuk memastikan bahwa yang dia libatkan, katakanlah dia mengembangkan inkubator bisnis untuk orang miskin, kepada siapa Dinas UMKM mengakses dan apa ya, memastikan bahwa penerima manfaat kegiatannya dari desil 1 DTSEN. Ya. Apakah kita menyuruh seluruh OPD ke BPS atau TKPKD di Bapeda atau tetap dinas sosial seperti selama ini? Bagaimana kira-kira nanti kesepakatannya, Sopeng? Iya. Kalau dulu memang Prof itu di TKS adalah dinas sosial sebagai pengelola datanya. Tapi untuk saat ini kalau terkait masalah pemadaman data itu masih kami lakukan, Prof. Kami lakukan terkait masalah pemadaman data. Apakah dia mau dipadamkan datanya di DTSN, itu kami bisa, Prof. Kami bisa. Ya, Itu kan DTSN terkonek juga dengan 6NG. ya. Sehingga kalau ada OPD yang mau memadamkan datanya untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat miskin, kami di Dinas Sosial itu siap untuk memfasilitasi teman-teman OPD. Oke. Tetapi di dalam petunjuk teknisnya itu kami masih sebagai pengguna data di DTSN. Tetapi kami tinggal menunggu petunjuk dari kementerian atau siapa untuk melakukan pemadaman data bagi teman-teman yang OPD yang akan membutuhkan data DTSN tersebut. Apakah dia di desil 1, desil 2, desil 3 sampai di desil 5. Kami di Dinas Sosial tidak ada masalah, Prof, kalau terkait masalah itu. Dan kami siap untuk melakukan pemadaman data bagi teman-teman OPD untuk mengidentifikasi desilnya. Itu mungkin, Prof. Oke. Jadi meskipun itu tidak ada di rumusan sasaran ini, tetapi dia menjadi bagian dari upaya kita menurunkan kemiskinan. Soal Iya, Prof. akurasi data nantinya yang diintervensi oleh perangkat daerah untuk kemiskinan. Karena kemungkinan besar kita prioritaskan dulu APBD untuk pengentasan kemiskinan, baru yang lain-lainnya, Pak Kadis, Pak Taufik. Iya. Siap, Prof. Oke, jadi uh,
Sopeng, bagaimana RPKD dan RAD kemiskinannya untuk tahun depan, Bu Kabit, Bu Ina? Eh, Bapak Prof. eh, untuk penyusunan RPKD ini sementara berproses, Pak Prof. Kebetulan kemarin di akhir tahun itu draftnya sudah kami ini tinggal saat ini kami menyesuaikan terkait dengan dokumen RPJMD yang sementara berproses. Demikian pula dengan rencana aksi tahunannya untuk kalau untuk tahun 2025 karena ini sudah kami laporkan untuk semester pertama, dasar untuk RAT itu masih mengacu ke eh, RPKD tahun sebelumnya. Oke. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa RPKD 2026-2030 itu kita sudah harus mengadopsi rencana induk pengentasan kemiskinan nasional yang disusun oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional. Bukan lagi mengacu kepada penyusunan RPKD yang dulu pedoman penulisannya dibikin oleh TNP 2K. Eh, Kayaknya Pak Kadis TNP 2K perannya diambil alih oleh Badan Badan Per Penanggulangan Kemiskinan. ya, bukan TNP 2K yang kita jadikan Iya. acuan sekarang toh. Bukan, bukan. Ya. Jadi saran saya Bu Ina, teman-teman di Bapeda dan nanti seluruh OPD mempelajari rencana induk pengentasan kemiskinan nasional 2025-2029 karena di situ dia bilang kementerian dan daerah mengacu kepada rencana induk itu di dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi sekedar gambaran Pak Kadis, Ibu Kabit dan teman-teman sekalian, dalam rencana induk itu dia katakan satu orang miskin atau keluarga miskin itu kita intervensi dalam prinsip graduasi kemiskinan. Jadi ada perlindungan dasar pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Setelah itu ada pemberdayaan sosial, pelatihan, uh, inkubator bisnis, dan seterusnya, bantuan modal dan seterusnya. Setelah itu uh, peningkatan aset produktif rumah tangga miskin. Uh, jadi satu rumah tangga miskin harus melewati 3 fase itu. Bukan lain yang diberi bantuan sosial, lain yang dilatih oleh dinas sosial, dinas UMKM, lain yang dapat uh, uh, pemberdayaan ekonomi, tetapi dia minta selesaikan satu rumah tangga miskin, keluar dari kemiskinan baru tinggalkan. Kan selama ini tidak seperti itu cara kita. Pokoknya sudah makin mengintervensi rumah tangga miskin, uh, gugur kewajiban begitu. Ini diminta dipastikan dia keluar dari garis kemiskinan baru ditinggalkan. Uh, saya lihat slogannya itu from poverty to prosperity through productivity. Jadi dari kemiskinan ke kesejahteraan melalui produktivitas. Dan dia mengatakan bahwa keberhasilan kita diukur pada kalau
dia sudah berhenti diberi bantuan sosial. Betul. Jadi jangan dipelihara mereka untuk menerima bantuan terus, Pak Betul, Taufik. sepakat, Prof. Iya. Seperti itu filosofinya nanti. Iya. Oke. Ada, Prof. Masih ada lagi satu, Prof, terakhir, Prof. Iya. Kebetulan kan dalam hal pengentasan kemiskinan ada beberapa program yaitu terkait masalah sekolah rakyat, Prof. Sekolah rakyat. Iya. Nah, kebetulan di Kabupaten Sopeng ini masuk dalam tahap 1C untuk sekolah rakyat. Nah, apakah di dalam penyusunan Renstera ini tetap kita cantumkan atau seperti apa, Prof? Ataukah pendidikan yang apa atau seperti apa, Prof? Ini yang perlu kita diskusikan karena ada beberapa agenda-agenda wajib di rencana induk itu, Pak Taufik, yang perlu Ya, kita Prof. di daerah. Sekolah rakyat, kemudian koperasi Koperasi Merah Putih Merah Putih, sama MBG. MBG, dan seterusnya. Itu semua diharapkan berdampak pada orang miskin. Iya, Jadi RPKD dan rencana induk nanti iya, uh, Prof. konvergensi antar kegiatan OPD harus diikat betul oleh Bapeda supaya Ya, efektif menurunkan jumlah orang miskin, miskin. bukan bertambah yang diberi bantuan sosial. Ya, Di situ setuju, saya, Prof. iya. Jadi coba teman-teman baca semua rencana induk pengentasan kemiskinan nasional yang harus kita acu di dalam RPKD dan RAT, pengentasan kemiskinan. Dan saya kira Dinas Sosial pada bab strategi dan arah kebijakan, sebagian besar dari strategi yang ada di rencana induk itu kita adopsi dan kontekskan ke situasinya Sopeng, Pak Taufik. Ya, nanti. Oh ya, Prof. Tapi tidak apa-apa kita tetap masukkan ke dalam eh, indikator atau tujuannya, Prof, ya. Atau kita Uh, di, ngantol sedikit. uh, di, di tujuan cukup angka kemiskinan ini, Kang Adam itu. Terus di sasaran, Pendidikannya, Prof. Anda usah, dia menjadi bagian dari Oh, strategi dan dia menjadi bagian dari salah satu kegiatan nanti. oh ya, Prof. Kita tinggal diskusi apa perannya dinas sosial pada sekolah rakyat. Minimal menyediakan data anak dari desil 1 DTSEN yang berhak untuk masuk sekolah rakyat. Begitu saya kira perannya dinas sosial nanti ya. Siap, Prof. Oke. Makasih, Prof. Sekarang saya coba misalnya bagaimana dinas sosial merumuskan bab strategi. Kalau kita sudah sepakati tadi tujuan dan sasarannya, tampil di full, tampil jadi anu deh di layar ini. Iya, Prof, tampil, Prof. Oke. Eh, Tadi dinas sosial berapa sasarannya? 2 ya. Dua, Prof. Satu terkait eh, kemiskinan dan PPKS, lainnya satu terkait darurat bencana tuh. Kan dinas sosial Bencana, nanti bencana alam, darurat bencana. iya, kalau kalau kesiapsiagaan bencana kan bukan dinas sosial, itu kan badan. BPBD. Iya. Ya. Nah, perumusan strategi tolong OPD lain juga diperhatikan. Eh, Kita harus eh, merumuskan strategi, ada kalimat strateginya sendiri, misalnya eh, optimalisasi
pemanfaatan DTSEN untuk akurasi Data data penerima bantuan. terima manfaat pengentasan kemiskinan. Ini kalimat strateginya. Nah, dikatakan bahwa sambung dengan apa kegiatan atau subkegiatan prioritas yang akan dilakukan pada tahun itu. Ini yang saya ingin teman-teman latih dengan baik. Misalnya katakan melalui koordinasi dengan BPS, verifikasi dan apalagi verbal itu, Verifikasi Validasi. faktual. Verifikasi dan validasi. verifikasi dan validasi lapangan desil 1 DTSEN serta kegiatannya dinas sosial yang Yang menyentuh di kemiskinan dengan PPKS, Prof ya. misalnya Iya. kita kita di pelatihan atau bantuan modal atau apa yang kita rencanakan. Kalau kalau kami di Dinas Sosial, Prof, ini kan ada 24 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Contohnya ada disabilitas, ada lansia, ada anak terlantar, ada lansia terlantar. Ya, Kemiskinan dulu. kalau di kemiskinan ya itu Prof, terkait masalah pemberian bantuan beras raster bagi masyarakat miskin. Oke. Terus yang kedua ada pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, Prof, bagi masyarakat miskin. Bantuan sosial dan apa yang kedua tadi? Raster, Prof. Raster akan masuk bantuan sosial Dan bantuan usaha ekonomi produktif. dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Menurut Imendagri tidak berhenti di situ. Ya, Prof. Lagi lokus wilayah prioritasnya. Jadi sambung dengan lokus prioritas pada kecamatan, misalnya kecamatan apa yang paling tinggi angka kemiskinannya. Iya, Prof. Oke, pada kecamatan X dan Y itu kalimat strategi yang lengkap. Jadi saya ulangi, apa upaya strategisnya ini, apa kegiatan atau subkegiatan yang dilakukan untuk mengoperasionalkan strategi itu, katakanlah ini, Prioritasnya di mana? yang diprioritaskan pada tahun itu. Iya, Prof. Lokasi prioritasnya di mana? Sebut kecamatannya atau kawasannya. Iya, Prof. Misalnya pada kawasan pesisir. Cuma Sopeng kan tidak ada pesisirnya tuh.
Pegunungan, Prof. Dulu kalimat strategi itu sederhana, yang ini saja. Kalau sekarang di Mendagri dia minta upaya strategis itu dioperasionalkan dengan kegiatan dan sub kegiatan apa yang diprioritaskan, jangan semua, Ya, dan Prof. lokasinya diprioritaskan di mana. Harus menunjuk lokus prioritas. Terpaksa Pi baru bilang seluruh wilayah Kabupaten Sopeng. Tahun kedua misalnya Pak Kadis, Bu kami optimalisasi data. Ya, Langsung maki pada intervensinya toh. ya, betul, Prof. Ya, misalnya akselerasi uh, pengentasan Kemiskinan. kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif pada RTM yang sudah dilatih. Kan tahun pertama kita baru melatih mereka. Ya, Prof. Tahun kedua misalnya kita sudah melakukan Memberikan bantuan. peralatan dan bahan untuk produksi itu. Ya, ya, Prof. Setelah itu dengan lokus prioritas pada kecamatan X, Y misalnya. Seperti itu. Ya, Prof. Jadi usahakan tahapan strategi jangan sama substansi. Tahun pertama masih optimalisasi pemanfaatan data. Tahun kedua sudah Akselerasi. di substansinya, bukan makin lagi bertengkar soal data di tahun kedua. Iya. Ini kan selama ini 5 tahun data terus diperdebatkan. Gitu. Jadi ini upaya strategisnya sampai di sini. Kasih kata sambung melalui ini kegiatan prioritasnya. Oke. Kemudian ini lokus prioritasnya. Ya, Prof. Oke. Tolong teman-teman yang lain seperti itu alur berpikirnya. Tahap ketiga misalnya kita bukan lagi kemiskinan, tetapi kita mau fokus dulu pada yang pemerlu apa tadi? Perlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ya, misalnya akselerasi uh, pelayanan kepada semua jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ini kalimat strategisnya melalui apa? Itu kalau membina panti asuhan dan seterusnya itu bagiannya tugasnya dinas sosial atau gimana? Tugasnya dinas sosial, Prof. Misalnya itu dulu yang pertama tuh pembinaan Iya. apa? LKSA. Pembinaan LKSA. ya? LKSA, Prof, sekarang. Lembaga Kesejahteraan Sosial. Oke. Melalui pembinaan LKSA, terus apa lagi yang kita rencanakan
Selain Eh, itu, Pemberian penyandang disabilitas, Prof. oke, pemberian perlengkapan kepada penyandang Penyandang disabilitas. disabilitas. Ini isu dunia sudah harus kita pikirkan Iya, bagaimana Prof. disabilitas menghadapi perubahan iklim dan seterusnya. Itu sekarang sudah sampai di situ pembahasannya. Nah, kita melanjutkan lagi Iya, Prof. dengan lokus prioritas. Ah, sebutkan semua misalnya Kecamatan P, W, dan R. Karena misalnya LKSA-nya lain kecamatannya. Iya, Prof. Dan disabilitasnya lain kecamatannya. Ah, itu nanti di sini. Begitu seterusnya. Sampai 2030 30. ya harus berbeda fokusnya dalam merumuskan ini. Oke, Iya, Setelah Prof. itu bikin tabel arah kebijakan. Oke, NSPK dan sasaran. Rumusan kalimat ke arah kebijakannya, poin arah kebijakan. Misalnya, pemantapan akurasi DTSEN berbasis desil. Oke. Arah kebijakan kedua apa? Misalnya, pemberdayaan Pemberdayaan. sosial untuk rumah tangga miskin dan rumah tangga miskin ekstrim. Arah kebijakan ketiga misalnya penataan uh, kalau di Makassar misalnya gelandangan dan Gelandangan. peminta-minta. Ini ada di rencana induk penanggulangan kemiskinan nasional ini. Satu bab ini. Iya, Prof. Setelah itu misalnya uh, penanganan disabilitas dan seterusnya. Jangan terlalu banyak poin-poin arah kebijakannya. Oke. Setelah itu baru masuk di tabel program dan kegiatan. Ah, Sesuaikan nanti dengan kode rekening di Kemendagri 900 itu. Ah, itu dulu saya kira untuk dinas sosial. Bikin maki dulu sampai program dan kegiatannya. Minggu depan kita lihat bersama. Iya, Prof. Oke. Sekarang Dinas Kesehatan uh, hadir Dinas Kesehatan. Hadir, Prof. Ya. Tadi malam itu saya baku WA dengan Ibu Naya bahwa kalau tidak salah ada arahan dari Kemenkes, Menterian. ya, Iya, Prof. uh, terkait dengan Pemeriksaan kesehatan gratis. kelihatan di layar Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. indikator kinerja RIBK. Apa aja RIBK?
RIBK yang diselaraskan dengan RPJMD Ya. provinsi dan kabupaten kota. Coba kita lihat untuk provinsi, indikator yang wajib kita akomodir. Kemudian untuk kabupaten kota diminta sasaran kinerjanya itu tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup. Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup. Indikatornya yang ini. Pak Saputra, ya, usia harapan hidup, total fertility rate, ya, jumlah kematian ibu, jumlah kematian balita, ini sudah dipegang Dinas Kesehatan. Belum, Prof. Ini yang diminta oleh Kementerian Kesehatan minimal termuat pada RPJMD dan Renstra. Coba kita lihat bersama jumlah kematian ibu, jumlah kematian balita, prevalensi stunting, cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis. cakupan imunisasi bayi lengkap, cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional, angka keberhasilan pengobatan TBC, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jadi dari SPM Kesehatan ada beberapa yang diminta diperhatikan betul dan masuk dalam Renstra secara spesifik. Kemudian meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat. Indikator kinerjanya proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup. Ini indikator baru dan harus kita muat pada Renstra yang sekarang. Ya. Nanti sebentar saya kirimkan ke ini baru formulasi kembali tabel tujuan dan sasarannya. Ya, Prof. Kita penuhi dulu arahannya Kementerian Kesehatan. Nanti dibilang Ki Bandel kalau Ya, betul. ya. Kalau yang pemeriksaan kesehatan gratis itu kami memang sudah kasih masuk, Prof, karena ada arahannya secara waktu pertemuan kemarin. Walaupun sebenarnya bahasanya saya sempat komunikasi dengan Ipul itu kalau masuk di sasaran mungkin agak terlalu teknis, tapi kan ini sudah masuk di rencana induk bidang kesehatan, makanya mau tidak mau memang harus diakomodir gitu. Ya, itu ini teknis sekali, Ya. tetapi ini sangat penting Ya. karena untuk mencegah Ipul nanti tidak sakit jantung. Karena kalau disuruh periksa kesehatan berbiaya, ndak mau jadi yang gratis. Ya. Prof, tapi harus masuk di ikunya Kadis ini. Sasaran. Harus masuk di ikunya Kadis.
Ya. Yang usia harapan hidup masuk di RPJMD, Pak Bupati Ya. punya tanggung jawab. Sisanya ke bawah ini ikunya Kadis. Karena takutnya kalau di kepala bidang nah pandang enteng gitu. TBC kita akan target nanti 100% dihabiskan. Seperti ini. Coba lihat ini ya, tolong pelajari bersama proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup. Ya, Kalau porsi penduduk yang jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari misalnya. mari. Kita anukan itu. Atau proporsi pegawai Bapeda yang jalan kaki dari rumah ke kantor. Itu pegawai Bapeda parkir itu mobilnya di jalan besar di luar. Jalan kaki masuk ke kantor Bapeda gitu. Kau dengar Jipur? Ya, Prof. Di depan pintu sama di parkir, Prof. Tahu jadi depan pintu semua. Kalau Pak Ipul, Prapros sebenarnya itu bisa di rumahnya diparkir itu kendaraan karena cukup nyebrang saja baru ke kantor. Kasih penuh-penuh di tempat parkir, Pak Prof. Betul. Kan, Sopeng itu agak enak kotanya, agak rindang. Bisa jadi jalan kaki ke kantor. Mulai dulu pegawai kantor daerah yang nganu kini, Pak Dinkes yang pelopori kini eh, sasaran yang kedua. Karena ini wajib. Bagaimana cara mengukurnya itu, Prof? Salah satunya itu kalau standar kesehatan itu jumlah langkah per hari. Berapa lagi itu Pak Saputra yang Betul, Pak. 10.000 langkah minimal, 10.000 langkah. 10.000 langkah? Ya, Ya, betul, Prof. Minimal 10.000 langkah per hari. eh, kalau dokter jantung saya dia bilang minimal 30 menit jalan sehari. Ya. Jadi kalau saya itu ditarget misalnya pagi saya cicil 15 menit pagi, habis maghrib 5 menit, habis makan malam 10 menit, cukup nih 30 menit sehari begitu. Itu yang diukur ya, di luar yang memang kita harus jalan. Harus ada yang kita pastikan bahwa minimal 30 menit saya jalan hari ini. Ini nanti panjang rangkaiannya, Pak Dinkes. Nanti hubungannya dengan kita akan menghemat dana BPJS untuk penyakit degeneratif dan seterusnya. Dimulai dari sini. Eh, Bu Naya, saya minta maaf. Ada ini saya dengan Pak Rektor. Saya harus segera ke kampus, jadi saya minta maaf. Dua OPD ini dulu dia dicicil-cicil kini. Eh, Siap, Ya, Prof. Banyak, Prof. siapa, Prof? Setiap hari kita jadwal 2 atau 3 OPD. Saya minta maaf untuk OPD yang lain, tetapi minimal untuk perumusan strategi ikuti maki polanya yang saya contohkan tadi untuk dinas sosial begitu. Ya. Kalau dinas kesehatan karena harus membongkar tabel tujuan dan sasaran, bongkar dulu baru kita lanjutkan dengan strategi dan arah kebijakan begitu. Demikian dulu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pak Kadis Sosial masih bergabung, Pak Kadis. Bergeser, Pak Prof, ada acaranya yang lain. Yang lain, teman-teman dari OPD, saya minta maaf. Besok kalau sempat kita curi waktu untuk 2 OPD lagi hari Minggu. Kalau ada yang ikhlas begitu. Kalau OPD lain tidak ada, Bapeda yang harus. Karena Bapeda tuan rumah. Mumpung besok ada celah waktuku bisa saya ini tah, Bu Kabitdi.
Siapa, Prof? Minimal besok Bapak Dala satu gitu. Hari Minggu. Juga malam, Prof. Kalau sudah jalan-jalan. Apa kau jalan di kafe kok terus? Oke, makasih David dan teman-teman sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Satu. Kasih, Prof. Kasih, Prof.